Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfayu Zahra dengan NIM 119207081 akan mempresentasikan PowerPoint mengenai gerak melingkar. Baik, kita langsung saja ke slide pertama. Nah, pada slide pertama ini ada judul materi yaitu gerak melingkar dan ada animasi wahana biang lala yang menunjukkan gerak melingkar. Nah, animasi ini sudah terpasang pada template PowerPoint-nya. Nah, festival ini yang terdapat wahana biang lala sebagai persepsi bahwa gerak melingkar ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ke slide selanjutnya yaitu ke menu utama. Pada menu utama ini terdapat gambar-gambar yang sudah dihubungkan dengan slide yang akan dituju. Nah, untuk mengetahui makna gambar-gambar ini, di sini ada gambar mobil jika kita klik. Nah, maka akan menuju slide yang berisikan makna-makna gambar atau simbolnya, yaitu yang pertama ada rumah, yaitu slide menu utama, ada gear, gambar gear, yaitu slide kompetensi, ada gambar panah, yaitu slide tujuan, ada gambar buku, yaitu slide materi, ada gambar tanda tanya, yaitu slide kuis, dan ada gambar kalkulator, yaitu slide kalkulator, ada gambar panah ke kanan, yaitu slide selanjutnya, dan ada gambar panah ke kiri, yaitu slide sebelumnya, dan ada gambar untuk diklik, yaitu sebagai area yang dapat diklik yang akan memunculkan sesuatu atau menggerakkan sesuatu. Nah, di sini juga terdapat setengah lingkaran, yang dimana tiap kotaknya itu terdapat gambar-gambar yang tadi yang sudah dihubungkan dengan slide yang akan dituju. Seperti ini, kita klik gambar rumah, maka akan kembali ke menu utama. Nah, baik, langsung saja. Nah, selain itu, pada slide menu utama ini juga terdapat kata-kata untuk memotivasi peserta didik, yaitu do the best you can until you know better, then when you know better to do better. Lakukanlah yang terbaik, kemudian lakukan yang lebih baik, dan setelah kamu tahu yang lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik. Nah, baik, langsung saja kita ke slide kompetensi. Nah, pada slide ini merupakan judul slide-nya yaitu kompetensi, terdiri atas kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, ke slide selanjutnya, itu terdapat kompetensi inti, ada 4, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa pergaulan dunia. Kemudian memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar menganalisis besaran bisnis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna bisnis dan pemanfaatannya. Selanjutnya ke slide tujuan. Nah, terdapat 10 tujuan pembelajaran gerak melingkar ini. Di mana ini menggunakan template seperti note ya. Nah, adapun tujuannya menganalisis konsep gerak melingkar dengan benda tepat, mengidentifikasi besaran frekuensi, besaran-besaran pada gerak melingkar dengan benda tepat, memecahkan permasalahan dengan persamaan gerak melingkar dengan benda tepat, menelaah konsep gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis gaya sentripetal, menganalisis percepatan sentripetal,
dan menelaah gaya dan percepatan sentripetal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke slide buku, yaitu slide materi. Nah, pada slide ini terdapat animasi helikopter, di mana baling-baling helikopternya itu gerak melingkar, kemudian ada animasi kipas angin, yang baling-balingnya juga gerak melingkar, dan juga ada animasi bumi dan matahari. Nah, bagaimana nih untuk menggerakkan animasi kedua ini? Yaitu di sini ada simbol yang dapat diklik ya areanya. Nah, dapat teman-teman dapat dilihat animasi buminya itu bergerak mengelilingi matahari. Nah, animasi ini diperoleh untuk helikopter dan kipas angin ini otomatis sudah bergerak dari sananya, dan untuk bumi dan matahari ini yaitu menggunakan PBA gerak melingkar. Dan PBA-nya itu di modulnya. Nah, untuk menghubungkan ke PBA-nya ya, atau ke slide berikutnya itu menggunakan fitur action yang ada pada PowerPoint ini sendiri. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu, nah, pada slide ini seperti biasa terdapat gambar-gambar untuk ke slide yang akan dituju. Kemudian ada animasi buku dengan bertuliskan gerak melingkar, bahwa buku ini tentang gerak melingkar. Nah, ada animasi bergerak ya, ibu guru. Nah, ini sudah otomatis bergerak animasinya. Nah, jika kita klik bukunya, maka akan masuk ke materi dengan menggunakan transisi membuka lembaran buku. Nah, pada materi ini, di sisi kanannya itu terdapat poin-poin submaterinya, yaitu ada sejarah, ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan, ada sentripetal yang terdiri atas gaya sentripetal dan percepatan sentripetal, dan ada hubungan roda-roda. Nah, untuk sejarahnya itu sejarah keliling bumi yang ditemukan oleh Eratosthenes. Nah, zaman dahulu kala sulitnya untuk memecahkan masalah sains, salah satunya yaitu keliling bumi. Nah, Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi, seorang matematikawan, ahli geografi, dan astronom zaman Helenistik memecahkan permasalahan itu. Eratosthenes mengetahui bahwa pada saat titik musim panas pada siang di kota Sin yang terletak di Tropic of Cancer, matahari akan tampak di zenit tepat di atas kepala. Ia juga mengetahui dari pengukuran bahwa di kampung halamannya, Alexandria, sudut kemiringan matahari pada saat yang sama adalah 7,2 derajat di selatan zenit. Dengan asumsi bahwa Alexandria berada di utara Sin, ia menyimpulkan bahwa jarak dari Alexandria ke Sin adalah 7,2 sampai per 360 dari total keliling bumi. Jarak antara kedua kota tersebut diketahui dari pedagang atau pengelana sekitar 5.000 stadia atau sekitar 800 km. Dia mendapatkan angka akhir 700 stadia, yang berarti keliling bumi itu 252.000 stadia. Nah, ukuran ini yang digunakan tidak lagi diketahui dengan pasti stadianya sekitar 120 km, tetapi umumnya dipercaya bahwa keliling bumi itu yang dihitung oleh Eratosthenes itu sekitar 39.690 km. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, pada slide ini animasi yang digunakan yaitu PBA berupa message box. Nah, dapat lihat ya, gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Nah, di sini ada hubungan periode dengan frekuensi yang kita klik, maka akan muncul message box penjelasan dari hubungannya.
yaitu pada saat bergerak setiap satu kali putaran memerlukan selang waktu tempuh atau dikenal dengan istilah periode, yaitu selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran. Jika ingin mengetahui berapa kali putaran dalam selang waktu tertentu, dikenal dengan istilah frekuensi, yaitu banyak putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dengan selang waktu 1 sekon. Nah, di sini juga sama menggunakan message box, kelajuan linearnya, yaitu panjang lintasan linear per selang waktu tempuh, yaitu selang waktu partikel untuk menempuh satu putaran adalah periode. Adapun dalam satu putaran itu, partikel menempuh lintasan linear sepanjang satu keliling lingkaran dengan jarak partikel dari pusat melingkar yang dinamakan kelajuan linear. Nah, selanjutnya, kecepatan sudut, yaitu sudut pusat per waktu tempuh, yang diketahui bahwa sudut pusat itu 360 derajat atau 2 virad. Nah, ini ada animasi audio yang dapat kita klik. Ada penjelasan mengenai jarum jam yang setiap bergeraknya itu 6 derajat. Nah, jam ini merupakan contoh dari pengaplikasian gerak melingkar beraturan. Nah, pada slide ini ada animasi jam, di mana kalau diklik itu dihubungkan ke Microsoft Excel. Nah, akan tetapi karena perekaman dilakukan di Zoom Meeting, jadi tidak bisa langsung membuka file Microsoft Excel-nya, maka kita stop share terlebih dahulu. Merupakan animasi jam, di mana animasi jam ini sudah diatur sesuai dengan waktu pada waktu saat ini. Nah, animasi jam ini juga menggunakan PBA. Nah, bisa dilihat jika kita mengklik tombol ini, maka jam ini akan mengatur sesuai waktu sekarang. Nah, jam 20. Nah, sekarang itu jam 20 atau jam 8 lebih 31 menit, lebih 1 detik. Nah, bisa dilihat ya, ini menunjukkan 8:32, 9 detik. Selain mengklik tombol ini juga dapat dilakukan dengan formula. Nah, di sini ada gambar kalkulatornya, diklik aja. Maka perhitungan Excel-nya akan otomatis. Nah, kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, dalam GMBB ini percepatan sudutnya konstan dan dapat dituliskan persamaan A sama dengan delta omega per delta T. Karena kecepatan sudut rata-rata ini omega sama dengan delta theta per delta T, maka kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai nilai tengah dari kecepatan awal dan kecepatan akhir. Dengan demikian, memasukkan persamaan omega 1 sama dengan omega 0 plus AT akan diperoleh. Delta theta sama dengan omega 0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, pada slide ini juga terdapat perintah untuk memperhatikan animasi seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Nah, animasi ini bergerak secara otomatis dari sananya. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada slide ini juga terdapat PBA message box, di mana garis hitam pada roda itu diasumsikan berputar mulai dari 5 putaran per menit menjadi 100 putaran per menit. Artinya, garis hitam mengalami perubahan kecepatan sudut. Nah, besar perubahan kecepatan sudut itu pada setiap titik adalah tetap. Karena sama dengan gerak lurus berubah beraturan, percepatan didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan dan selang waktu terjadinya perubahan tersebut. Baik, selanjutnya ke sentripetal yang terdiri atas gaya sentripetal terlebih dahulu. Nah, pada slide ini terdapat penjelasan gaya, yaitu
Gaya yang menyebabkan benda gerak berlingkar beraturan disebut gaya sentripetal yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Sedangkan gaya reaksi sentripetal yang ke arah menjauhi pusat lingkaran disebut gaya sentrifugal. Besar gayanya adalah Fs sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat per jari-jari. Nah, pada slide ini juga terdapat video dari YouTube. Ini linknya. Video ini menjelaskan bagaimana gerak planet mengelilingi matahari menggunakan yang gerakannya itu dipengaruhi oleh gaya sentripetal. Nah, selain itu pada slide ini terdapat animasi yang bergerak, yaitu bagaimana arah dari gaya sentripetal itu sendiri. Nah, untuk animasinya itu sudah bergerak. Kemudian percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini jika suatu benda melakukan gerak dengan kelajuan tetap mengelilingi suatu lingkaran, maka arah dari gerak benda tersebut mempunyai perubahan yang tetap. Dalam hal ini, maka benda harus mempunyai percepatan yang merubah arah dari kecepatan tersebut. Nah, arahnya itu selalu tegak lurus dengan arah kecepatan, yakni arah menuju pusat lingkaran atau dinamakan percepatan sentripetal, yang dapat ditentukan melalui persamaan AS sama dengan pi kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat R dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, pada slide ini juga terdapat animasi yang bergerak yang menunjukkan arah sentripetalnya. Nah, dapat dilihat ya, animasi ini bergerak. Nah, animasinya itu bergerak secara melingkar. Selanjutnya, hubungan roda-roda. Nah, pada slide hubungan roda-roda ini terdapat tabel, yaitu jenis hubungan roda-roda ada 3, ada sepusat, bersinggungan, dan menggunakan rantai atau sabuk. Kemudian ada gambar dari hubungan roda-rodanya itu sendiri, dan arah putar dan persamaan dari setiap hubungan roda-rodanya. Selanjutnya ada animasi yang bergerak. Yang pertama ini bagaimana hubungan roda-roda seporos, kemudian animasi gear yang bersinggungan, dan animasi dua roda yang dihubungkan dengan rantai. Animasi ini sudah bergerak dari sananya. Selanjutnya, kita kembali ke menu buku. Nah, kita masuk ke slide kalkulator. Nah, pada slide ini menggunakan PBA di PowerPoint, yaitu user form, akan tetapi langsung menginput tool-tool yang ada pada user form-nya. Nah, contohnya kita masukkan kecepatan linear 10 dan jari-jari lintasannya 7, maka jika kita hitung akan otomatis keluar kuadrat kecepatannya 100 dan percepatan sentripetalnya itu 14,3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga dapat dihapus, kemudian keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide kuis. Nah, pada slide ini menu utama kuis terdapat tulisan "Are you ready?" yang mana ini jika kita klik itu menyalakan otomatis waktu dari kuisnya itu sendiri. Nah, kemudian ada klik start, menginput nama. Nah, muncul, ayo dimulai kuisnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke nomor 1. Nah, bisa dilihat, ini waktunya itu sudah otomatis terpasang dengan menggunakan PBA waktu. Nah, kemudian kita isi. Nah, ini akan ketika kita mengklik jawaban, akan muncul message box yakin dengan jawaban kamu. Nah, ini menggunakan PBA dengan modul dengan
kode PBI-nya itu di PowerPoint. Kemudian yes. Nah, waktu ini diatur berhubungan dari soal nomor 1 ke nomor terakhir. Nah, kita isi. Nah, kemudian ini terdapat nomor-nomor soal yang mana jika kita klik, ini akan langsung masuk ke soal yang akan dituju. Kemudian kita isi. Nah, jika kita kuis selesai, maka akan otomatis ke terima kasih. Nah, di sini juga terdapat, di setiap soal itu terdapat tulisan finish, di mana jika kita mengklik, maka akan muncul message box jawaban benarnya berapa dan skornya berapa. Nah, ini seperti jawaban benarnya 3 dan skornya 60. Slide terakhir, terima kasih. Dan ini slide profil. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.